dan tidak nampak, yang dapat dihancurkan hanya melalui persatuan saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Nilai Film. Di sini kami akan mengulas alur dari berbagai film. Kalian bisa jadikan channel ini sebagai referensi untuk menambah informasi tentang film-film terbaik rekomendasi kami untuk mengisi waktu santai kalian. Di konten pertama ini, mereview cerita dari Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, dengan judul film Ketika Bung di Ende. Film ini dibuka dengan sketsa yang memperlihatkan Bung Karno sedang berpidato di depan rakyat Indonesia. Pada tanggal 1 Agustus tahun 1932, Bung Karno ditangkap oleh pihak Belanda di kediaman MH Tamrin di Jakarta. Lalu Bung Karno dibawa ke Bandung dan dipenjara di Sukamiskin tanpa pengadilan. 8 bulan kemudian, gubernur pihak Belanda menerbitkan sebuah nota untuk mengasingkan Bung Karno dan keluarga serta kedua pembantunya ke suatu daerah di Indonesia bagian timur yang bernama Ende. Perlu diketahui, Ende adalah nama sebuah daerah di bagian Indonesia Timur, tepatnya Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Soekarno menempuh 8 hari perjalanan dengan menggunakan kapal hingga akhirnya tiba di Ende pada tanggal 14 Januari 1934. Disitulah tempat Soekarno diasingkan oleh Belanda yang bertujuan untuk memutus hubungan dengan para loyalitasnya. Setibanya di Ende, Bung Karno disambut oleh seseorang dan memberitahunya bahwa yang nantinya akan menemaninya adalah kerabatnya yang bernama Ahmad Lanjar. Pada scene ini, Bung Karno terlihat pesimis karena dirinya dijauhkan dari dunia luar dan juga dari tokoh-tokoh yang dari dulu menemaninya selama perjuangan. Di sini, Bung Karno meminta kepada Kepala Staf Kepolisian Militer Belanda untuk bisa tinggal bersama masyarakat Ende, dikarenakan dirinya bukanlah seorang penjahat tetapi hanya tahanan politik. Kepala Staf Kepolisian Militer Belanda tersebut menyetujui permintaan Bung Karno dengan syarat setiap hari harus melapor ke pos militer dan akan mendapatkan uang sebesar 150 gulden setiap bulan dari pemerintah Hindia Belanda. Gulden adalah mata uang Belanda zaman dahulu sebelum berubah menjadi euro. Pada scene ini, Soekarno dan keluarga beserta pembantunya menempati ruangan pada kantor militer Belanda untuk tinggal sementara di sini. Di balik jendela, tanpa sengaja Soekarno mendengar percakapan pembantunya. Beberapa hari kemudian, Ahmad Lanjar menemui Soekarno dan memberitahu tempat rumah sewaan untuk ditempati Soekarno beserta keluarga. Pada suatu hari, Soekarno duduk di teras rumah dengan muka yang murung, seperti tidak ada semangat dan sering melamun. Sebagai seorang istri, Inggit Genarsih yang tidak tahan dengan melihat kondisi suaminya tersebut, malamnya memberikan semangat kepada Bung Karno agar tidak pantang menyerah dan terus berjuang dalam menghadapi segala rintangan yang ada. Pada scene ini, Omi melihat penjual kue dan meminta kepada ibunya untuk minta belikan kue. Setelah membeli kue tersebut, Inggit menawari penjual kue yang bernama Riwu untuk bekerja di rumahnya dengan gaji per bulan yang lumayan besar. Riwu pun menerimanya dan berlari ke kakaknya, mengabari dan meminta izin bekerja di sana. Setiap hari, Soekarno ditemani Riwu mencoba menyapa para penduduk Ende, tetapi para penduduk Ende tidak ada yang mau membalas sapaan dari Soekarno. Mereka takut apabila mereka membalas sapaan Soekarno dan akrab dengannya bisa menimbulkan dampak buruk bagi mereka, karena Soekarno selalu diawasi oleh militer Belanda. Cerita berlanjut di mana Soekarno menyapa salah satu penduduk di sana yang sedang memancing ikan di pantai. Orang tersebut membalas sapaan Soekarno dan menanyakan ada keperluan apa pindah dari Jawa ke Pulau Ende. Soekarno hanya terdiam dan bingung harus menjawab bagaimana. Selain itu, Soekarno juga sempat memanggil anak-anak yang sedang bermain di pantai dan bertanya cita-citanya mau jadi apa di masa depan. Dan salah satu anak tersebut menyebutkan ingin menjadi tentara Belanda karena profesi tersebut terlihat keren dan gagah di mata anak itu. Setelah itu, Soekarno memberi motivasi dan merubah cara berpikir anak tersebut agar dapat membela bangsa sendiri nantinya.
Untuk mengisi waktu luang, sesekali Soekarno tidak lupa mengajari anaknya berbahasa Belanda agar kelak nanti di masa depan anaknya tidak bisa dibodohi oleh kolonial Belanda. Malam harinya, Soekarno mengundang para penduduk untuk mengadakan pengajian rutin di rumahnya setiap malam Selasa dan malam Jumat. Dari pengajian tersebut, Soekarno mencoba lebih dekat, akrab dengan penduduk di sana. Hari-hari pun berlalu, Soekarno sedikit demi sedikit mulai kembali ke keadaannya seperti dahulu. Besok paginya, mertua Soekarno yaitu Ibu Amsi bergumam agar baiknya di halaman rumah ditanami sayuran dan meminta Soekarno untuk memesan bibitnya dari Jawa. Akan tetapi, Soekarno bingung apabila dia memesan bibit dari Jawa, apakah bibit itu bisa sampai ke Ende karena daerah tersebut sangat terpencil. Tidak lama kemudian datanglah Riwu dengan membawa satu bingkisan dan ternyata di dalam bingkisan tersebut berisi bibit kacang mede. Soekarno menanyakan siapa yang mengirim bingkisan tersebut. Riwu menjawab dia tidak tahu dan menjelaskan kalau yang menitipkan bingkisan tersebut orangnya bertubuh tinggi besar. Setelah menerima bingkisan tersebut, Soekarno mengajak istri dan anaknya pergi ke pasar untuk berbelanja. Di sana Soekarno singgah ke suatu toko. Soekarno menanyakan apakah di toko tersebut menjual pulpen dan kertas, serta menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengirim surat ke Jawa. Pemilik toko tersebut menyarankan agar mengirim suratnya melalui temannya yang bernama Leong. Selain ingin mengirim surat, Soekarno juga ingin memesan suatu dari Jawa untuk dikirimkan ke sini. Setelah bercakap-cakap dengan pemilik toko dan temannya tadi, ada seseorang yang berbicara kepada Soekarno dan mengungkapkan kalau Soekarno tidak mempunyai pendukung di pulau daerah terpencil itu, sehingga sia-sia saja berjuang dengan hal yang tak pasti. Orang tersebut bernama Martin Paraja, yang dimana dia dahulunya salah satu anggota pemberontakan yang terjadi di atas kapal Seven Province pada tanggal 4 Februari 1933. Di sini kita akan melihat aktivitas harian Soekarno, seperti menyapa para penduduk di sana dan mengobrol tentang berbagai hal. Tidak seperti yang pertama kalinya di saat dirinya dihindari. Di sini Soekarno terlihat sudah diterima oleh warga di sana. Setelah menyapa para penduduk, Soekarno singgah ke suatu perpustakaan gereja katedral, membaca buku. Di sana dia bertemu dan berkenalan dengan pastor yang bernama Gerardus Huting. Beberapa hari kemudian, Soekarno terlihat menyambut seorang kenalannya yang baru tiba di Ende. Ia bernama Asmaraldi, nantinya akan mengajari anaknya Soekarno untuk belajar. Di dermaga terlihat pemilik toko sebelumnya dan temannya Leong membuka paket atau bingkisan yang dipesan oleh Bung Karno. Di dalamnya terdapat bibit tanaman, kain batik, buku, dan ada sepucuk surat. Lalu datanglah polisi militer Belanda ke dermaga tersebut untuk memeriksa isi dari bingkisan tersebut. Untung saja belum ketahuan. Pemilik toko berhasil mengasihkan surat itu kepada Martin Paraja. Kemudian, di sekitar halaman rumah Soekarno, ada pedagang buah labu yang meneriakkan dagangannya tanpa berhenti, mengakibatkan polisi militer yang mengawasi rumah Soekarno marah dan mendorongnya hingga terjatuh. Merasa kasihan, Inggit pun membeli semua buah labu itu. Setelah membuka buah labu tersebut, alangkah kagetnya Inggit menemukan sepucuk surat. Ternyata surat tersebut adalah surat yang kita lihat pada saat di dermaga tadi. Inggit langsung memanggil Soekarno dan memberikan surat itu. Di sini kita bisa lihat menilai kalau tukang labu tersebut amatlah berjasa terhadap terwujudnya kemerdekaan Indonesia sekarang. Inggit bertanya surat itu dari siapa. Soekarno menjawab kalau surat itu ditulis oleh T.A. Hasan dari Bandung. Isinya tertulis T.A. Hasan membangun pondok pesantren baru dan mengabarkan kalau anaknya telah dipanggil oleh Tuhan. Soekarno dan Inggit berduka dan berbelasungkawa atas meninggalnya anak T.A. Hasan. Setelah menerima surat itu, Soekarno langsung ke ruang kerjanya dan menulis surat balasan untuk T.A. Hasan. Hari demi hari dilalui Soekarno, seperti biasanya, sampai dia bertemu dengan Martin Paraja lagi di dermaga.
Di sini Martin Paraja menawarkan Soekarno kalau dia bisa mengantarkan Soekarno pulang ke Jawa, tetapi Soekarno menolaknya atas tawaran tersebut. Setelah itu, melanjutkan aktivitasnya berjalan di pantai, dengan ditemani Riwu dan Asmaraldi. Nah, pada momen inilah Soekarno membicarakan tentang dasar negara yang harus direalisasikan apabila ingin mencapai kemerdekaan. Dasar negara tersebut adalah Pancasila, di mana untuk mewujudkan kemerdekaan, semua suku, ras, dan agama harus bersatu melawan penjajahan Hindia Belanda. Sepulangnya dari pantai, di rumah Soekarno sudah ada beberapa penduduk yang diundang olehnya. Maksud mengundang beberapa penduduk tersebut tidak lain untuk mengajak bermain tonil atau drama sandiwara. Di sini Bung Karno menjelaskan dan mempraktekkan apa itu bermain sandiwara. Soekarno melatih para penduduk tersebut dengan memberikan naskah, tetapi hanya ada beberapa penduduk saja yang bisa membaca, sedangkan yang lainnya tidak. 1 bulan kemudian, Soekarno pergi menemui Pastor Hoiting, membahas soal pementasan drama sandiwara yang akan Soekarno selenggarakan. Sekalian ingin meminjam gereja katedral untuk tempat latihan. Mendengar cerita dari Soekarno mengenai drama tersebut, Pastor Hoiting malam harinya meminta izin kepada kepala pastor untuk mengizinkan Soekarno menyelenggarakan pementasan drama dan berjanji akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saat pementasan drama berlangsung. Selang beberapa hari telah melatih drama sandiwara, Soekarno dan Inggit pergi ke pasar, menanyakan kepada pemilik toko apakah punya layar besar yang terbuat dari kain, karena layar kain tersebut sangat penting untuk pementasan drama sandiwara. Pemilik toko menjawab tidak punya dan mengusulkan bertanya kepada Martin Paraja, karena biasanya Martin Paraja itu sangat pintar dalam mengakali sesuatu. Benar saja, ternyata Martin Paraja berhasil mendapatkan kain layar dengan ukuran besar yang didapatkan entah dari mana. Setelah mendapatkan kain layar itu, pementasan digelar dengan pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya, mereka lanjut ke adegan drama yang sudah disusun sesuai naskah. Sandiwara tersebut menceritakan tentang modernisme, di mana kita harus meninggalkan takhayul roh atau hantu yang berkeliaran di Danau Tiga Warna Kalimutu. Karena kalau penduduk setempat masih mempercayainya, maka Ende Flores tidak akan pernah maju. Beberapa hari kemudian, mertua Bung Karno yaitu Ibu Amsi jatuh sakit dan sudah 3 hari tidak pernah bangun. Tidak lama kemudian, Ibu Amsi pun wafat dan memberikan luka mendalam bagi keluarga Soekarno. Lalu, pada suatu malam, Soekarno kedatangan tamu yang sebelumnya pernah menonton Soekarno melatih para penduduk di gereja. Orang tersebut berkebangsaan Filipina yang sangat tertarik dengan isi dari naskah drama selanjutnya yang ditulis oleh Soekarno. Judul dari naskah drama itu adalah Indonesia 1945, yang dimana nantinya akan dimainkan oleh grup drama dari Filipina. Besok paginya, Soekarno mengunjungi Danau Kalimutu bersama Pastor Hoiting. Di sini Soekarno bercerita kepada Pastor Hoiting bahwa dirinya pernah melihat orang pribumi di sana, mengadakan selamatan dan memberikan kursi khusus untuk orang Belanda, sedangkan orang pribumi hanya diberikan tikar untuk duduk di lantai. Hal tersebut sangat membuat Soekarno merasa kesal dan tidak nyaman, lalu mengatakan kalau bangsa Belanda sangat mendiskriminasi terhadap orang pribumi. Soekarno yang merasa sudah tidak tahan dengan keadaannya, berdoa kepada Tuhan agar selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi semua rintangan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Selang beberapa hari, Soekarno jatuh sakit disebabkan penyakit malaria dan sudah terbaring di kamar tidur selama 1 minggu. Merasa khawatir, Inggit pun segera mengirimkan surat kepada Gusti Tamrin untuk meminta agar dirinya dan Soekarno serta anaknya segera dipindahkan dari daerah pengasingan tersebut. Tidak lama kemudian, pada tahun 1938, terdengar berita di radio, yang dimana aktivis Indonesia di Belanda yang disuarakan langsung oleh Gusti Tamrin mendesak agar Soekarno segera dipindahkan ke Bengkulu. Sebelum pindah, Soekarno menyempatkan diri untuk berfoto bersama pemain drama yang dulu dilatih oleh dirinya.
Setelah itu, Soekarno pergi ke gereja untuk berpamitan dengan Pastor Huting. Tetapi Pastor Huting masih tertidur dan Soekarno menitipkan salam perpisahan kepada asisten Pastor Huting atas segala bantuannya selama dirinya berada di Ende. Dan film pun berakhir. Pada film ini, kita melihat betapa sulitnya perjuangan Soekarno hidup dalam pengasingan. Tidak dihiraukan oleh penduduk setempat sampai berhasil mengadakan pementasan drama sandiwara yang sempat ditentang oleh beberapa pastor gereja dan polisi militer Belanda. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menyerah dalam menggapai suatu impian. Walaupun impian itu terlihat mustahil, akan tetapi nantinya bisa terwujud asalkan kita mau terus berusaha sekuat tenaga dan memohon kepada Sang Pencipta agar diberikan kemudahan dalam mewujudkannya. Terima kasih sudah menonton video di channel kami. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Semoga kalian suka dengan video ini. Silahkan klik subscribe untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Klik like and share untuk membantu kami tetap berkarya. Jika ada film yang kalian suka, bisa tulis di kolom komentar agar bisa kami review untuk kalian.